billah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah ya ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa qawlil jahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina anak orang dan dengan singkong dan Oh, benar ya. Manfaatnya. Dengar ibu beleman. Pak Putih ngumpul bae Wow, ada mah. singkong rada kali bet. Komo lamun deket balong lu mas. Itu kalau kan Tadi mah teu HP teu aktif. Keur dicas kalau saya Bapak Robert. Oh. Udah kesehatan. Jadi kalau kok aku akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manin taqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah musola Nurul Bayan, juga para pengurus musola Al-Mukarram, Bapak Ustadz Iwan, juga Bapak Haji Umed, tidak lupa Bapak Ketua RT, para orang tua, para kesepuhan, para asatid, para hujaj,
yang semua hadir, tak lupa para pemuda. Pak insyaallah kesemuanya selalu Allah berikan sehat walafiat. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah. Sholawat ma'a salam tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umat yang selalu konsisten istiqomah dalam sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan kesemuanya kelak diaku menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya robbal. Alhamdulillah, walaupun cuaca hujan, namun tetap tidak mengurangi niat dan semangat untuk tetap tholabul ilmi. Mudah-mudahan saat tholabul ilmi hujan turun, Allah jadikan rahmat yang menjadikan maghfirah kepada kita semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita melalui materi karya-karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Nawawi Tanar Baltani, An-Nasoihul Ibad, tepatnya di halaman 61. Baik, kita buka di halaman 61. Dan sebelumnya kita bersama-sama mengawali taklim dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dal zalali wal ikram. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati wa man laqiyani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu nari wa man laqiyani wa huwa yastahyi minni ansaitu al-hafadhata dunubahu. Hadirin jamaah rahimakumullah, makalah yang ke-26 adalah di mana Allah menjelaskan tentang wahyu yang diberikan kepada para rasul dan para nabi, karena hanya mereka yang punya pangkat untuk mendapatkan wahyu. Tidak ada manusia selain nabi dan rasul, satu wahyu, dua mukjizat. Untuk pangkat wali namanya karomah. Untuk kita yang bukan nabi, bukan wali adalah maunah. Jadi maunah mah umum, semua mendapatkannya dan semua berhak memintanya. Tapi untuk urusan mukjizat apalagi wahyu itu mah terkhusus kepada utusan, kepada pangkat nabi. Maka oleh karena itu auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya. Allah telah memberikan wahyu kepada sebagian para nabi sebagai berikut isi wahyunya. Man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Ya, ini adalah isi wahyu. Berarti berlaku untuk seluruh umat manusia. Barang siapa yang menemui aku, maksudnya dengan maut, sedangkan dia mencintaiku, maka aku masukkan dia ke dalam surgaku.
catatan, man lakiani, kata-kata bertemu denganku yang dimaksud dalam hadis qudsi ini adalah orang yang mautnya dalam keadaan iman dan yang disebut husnul itu, ya. Makanya wa min alamatil husnil khotimah, di antara tanda-tanda orang yang mautnya husnul khotimah adalah orang yang paling banyak mengaji, melangkah ke majelis Karena berapa banyak langkah yang diampuni dosa, berapa banyak pahala yang dilipat gandakan, serta banyak hal-hal yang terhindar daripada nahi munkar ketika dibawa tolabul. Contoh begini, Ustadz Iwan, alhamdulillah keur ngaji mah teu maksiat, keur ngaji. Kan wallahu a'lam mun teu ngaji mah. Tuh. Di situlah kita bersyukur, alhamdulillah penting ieu ngaji, lamun teu ngaji meureun ngomongkeun batur. Atawa maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan dan sebagainya. Tapi tidak ada cerita orang maksiat di dalam majlis taklim, tapi semua dihitung ibadah, napasnya, penglihatannya, pendengarannya, perasaannya, termasuk langkah dan duduknya. Insya itu, ya. Maka kita ingin dan pasti bertemu, karena nikmat tidak ada yang terbesar karunia Allah yang ada di dalam surga kecuali nikmat yang paling besar saat dipertemukan dengan zatnya Allah Subhanahu. Kan di dalam doa jelas tuh, waladatan nadri ila wajhikal karim, waladatan nadri, kenikmatan yang paling indah, yang paling besar adalah nadhari ila wajhikal karim, saat berjumpa dengan zat yang maha mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala, fil jannati, maksudnya di dalam surga. Lalu bagaimana kita syaratnya untuk bisa berjumpa dengan zat Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan zatnya Allah di surga, maka bawalah sebanyak-banyaknya amalan solihah, yaitu amal yang soleh. Mudah-mudahan tiap taklim dicatat sebagai amal soleh, ya. Kemudian barang siapa, ya, yang dalam keadaan aku masukkan dia ke dalam surgaku, maka aku masukkan dia ke dalam surgaku. Dan barang siapa menemui aku sementara dia dalam keadaan takut kepadaku, maksudnya orang yang meninggal tapi dalam keadaan iman dan takwa, maka kujauhkan dia dari api nerakaku. Kenapa? Karena saat dia datang menghadap Allah, dia dalam keadaan takut kepada Allah, maka dengan rasa takut kepada Allah inilah dijauhkan pula daripada api neraka. Makanya kan dalam Al-Quran itu disebut ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dalam bahasa kita takutlah kepada Allah. Maksud takut di sini Pak umum, kita kaji takut. Satu, takut dimurkai Allah, karena balasannya murka neraka, udah pasti, nggak usah pakai tafsir. Yang kedua, takut kalau tidak mendapatkan ridho, maghfirah dan rahmat Allah. Takut juga. Saya takut kalau Allah tidak mengampuni dosaku. Tuh. Saya takut kalau tidak diberikan rezeki yang berkah. Kalau bicara rezeki mah nggak usah aneh Pak, jelema edan ge diberi rezeki, bener nggak? Yeay, kafirin, musyrikin, munafikin, cukup urusan rezeki mah, bahkan lebih banyak daripada orang yang beriman kepada Allah. Kenapa orang beriman sedikit? Karena Allah sudah siapkan kenikmatan dan rezeki yang hakiki di negeri akhir. Jadi kata Allah, ngapain banyak-banyak, orang umur lu cuma 70? Yeay.
Kalau mereka kaya raya, atuh mereka mah surganya di sini. Kalau kamu, atuh jangan serakah. Ya, walaupun di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi hasanahnya di dunia seujung kuku pun waktunya tidak berimbang dengan langgengnya akhir. Boh. Di dunia malah 60-70 udah patokan. Lebih nggak seberapa, ya kurang nggak seberapa. Tapi akhirat mah abadal abidin. Tidak ada kata tahun, tidak ada angka, tidak ada tulisan, tidak ada batasan, langgeng selama-lamanya. Nah, ketika kita membayangkan kehidupan yang langgeng ini perlu biaya yang banyak, makanya fal ya'mal amalan sholihah. Bawalah sebanyak-banyaknya amal soleh. Salah satu amal soleh yang kita bisa lakukan, mudah-mudahan salah satunya tolabul. Ya itu aja orang mengabangun masjid itu duit nawa. Memerdekakan hamba sahaya nggak mampu atau ke Palestina itu bener nggak? Iya kita mau coba santunan tiap minggu kagak, sodakoh atau jarang, zakat duit nah. Puasa cuman setahun sekali, haji ya itu atau ngaji-ngaji burung dah. Ya maulah perang itu, jihad itu ngaji ge. Atuh tolol mah kurang. Ya Allah ya Rabbi, jadi naon coba usah diwan. Kalau orang-orang dulu mah coba jihad oke, sholat oke, ngaji oke, perang oke, bahkan jadi syahid banyak pahalana. Tapi yang di zaman sekarang mah kalau nggak ngaji-ngaji acan mah rugi Pak, nggak ada jihad. Atuh coba Belanda udah nggak ada, tinggal cerita. Jepang udah pergi, negara udah merdeka. Coba, musola udah mewah, masjid udah megah, air carcor di mana-mana, listrik, kipas angin, AC, terek ngaji keneh bae kan tolong. Ya Allah ya Rabbi. Makanya cari kanan najumen awak sorangan, cari kanan tuh mah. Marahin diri sendiri. Pak RT marahin badan sendiri. Badan lu goblok amat lu nggak ngaji-ngaji aja tolol gituin. Tapi ulah jangan ngomong di depan umum. Ntar orang pada ngomong sama siapa tuh, ditengok nggak ada siapa-siapa, waduh cina istighfar cek Haji Umen. Marahin diri kita, kalau jangan dimanja badan mah perlu nasihat. Ya Allah badan lu segini gedenya, makan gembul lu, tidur lu banyak, makan banyak, minum banyak, tapi males amat lu mau jadi apa sih lu? Tampilingan awak sekalian. Ya Allah, kalau kita tidak memarahi, tidak mencaci maki diri kita, mau siapa? Karena kalau diri kita memanjakan diri, banyak menanjung diri, kesononya akan takabur, akan malas, dan udah merasa hebat dan gagah. Padahal hakikatnya di hadapan Allah, kita ini fuqara wal masakin, fakir miskin yang mengemis, yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu. Nah, itu. Kemudian selanjutnya waman lakiani wa huwa yastahyi minni an saitu al hafadzata dunubahu. Ya. Dan barang siapa yang menemui aku, kata-kata menemui itu meninggal. Siapa yang menemui aku sementara dia merasa malu kepadaku, maka aku lupakan malaikat hafadhoh terhadap dosanya. Itu tiba-tiba malaikat dikasih lupa oleh Allah untuk menuliskan amal buruk orang yang malu kepada Allah Subhanahu. Jadi di sini malu nilainya sangat besar, Pak. Bayangkan orang yang sudah tidak punya malu, apapun dilakukan urat malunya putus. Kalau urat malu dan urat takut sudah putus, maka tidak dianggap beriman. Tapi orang masih dianggap beriman kalau masih ada dua urat, urat takut dan urat malu. Contoh, orang telanjang bulat enggak malu, udah enggak ada iman tuh. Telanjang hujan-hujanan gubal gabel. Setan ngomong ganeng dia. Nemal baik. Ketemu di jalan hujan. Mau kemana lo? Ikut ngaji. Naik. Setengah wali mana nama. Di bawah angin we kadang-kadang.
Ya Allah, tuh ya. Orang yang sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan melakukan apa saja. Kenapa? Karena tidak ada malu, tidak ada takut. Contohnya orang gila. Orang gila nggak tahu hukum. Kalau nyolong saya dihukum, nggak tahu dia mah. Kalau saya nggak sholat saya disiksa, nggak tahu. Jangankan urusan ibadah, nanya namanya aja dia tidak tahu. Namanya saja dia sudah lupa. Makanya inilah orang yang masih punya rasa malu saat mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lupakan malaikat hafadah terhadap dosanya. Kata Allah, "Hai malaikat, lupa." Akhirnya perbuatan buruk tidak ditulis. Ini luar biasa, ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, buat kita adalah satu, saya selalu tidak bosan-bosan selalu memberikan nasihat buat pribadi saya khususnya, umumnya untuk seluruh jamaah, bahwa kita jangan pernah menyia-nyiakan ketika sehat. Konsistenlah di dalam thalabul ilmi, karena kita harus yakin dengan janji Allah yang disabdakan oleh baginda Nabi, innallaha yuhyil mauta kama yuhyil ardol nanti abad. Allah akan menghidupkan hati yang mati sebagaimana bumi yang mati, yang kering, yang gersang dihidupkan dengan kucuran hujan. Begitulah hati manusia yang mati akan hidup jauh dari fasyik dan munafik. Ketika orang hatinya hidup, dia akan syukur menerima nasihat agama. Tapi bayangkan orang yang hatinya belum terbuka, tidak akan menerima lantaran tertutup. Kayak pintu nggak bisa dilalui kalau nggak dibuka. Tapi kalau hati dibuka, mudah masuknya. Tapi kalau ditutup, tidak bisa masuk. Begitulah nasihat agama tidak akan pernah masuk kalau hati manusia tidak mau membuka. Makanya luar biasa. Sekarang manusia begitu padat, jumlahnya pun diperbanyak, diperkecil. Poster tubuhnya diperkecil, jumlahnya banyak. Beda dengan orang dulu, jumlahnya sedikit tapi bentuknya lebar dan panjang, tinggi besar. Jadi kalau dulu 1 orang, sekarang bandingannya 10 orang. Itu bandingan. Orang dulu sedikit tapi gede. Kalau kayak musola segini tingginya cuman pas dengkul doang. Cuman dengkul doang. Diceritakan umat-umat dulu tingginya 70 hasta, 35 meter. Lebarnya 4 meter kajumen. Jadi lamun sapi-sapi kuari itu sekali nyaplok. Atau orang mah sa-RW ge cukupnya. Iya, atau kita mah cukup. Sapi 1 sa-RT 2 RT cukup. Atau kecil. Atau dulu mah Masya Allah tinggi 35 meter, lebar 4 meter. Atau sapi 1 sekali nyate. Ya Allah ya Rabbi. Insyaallah. Makanya makin kesini padat. Saking padatnya manusia, ditambah lagi udah mah penduduk makin padat, sawahnya sudah tidak ada, ladangnya sudah tidak ada. Kemudian mesin-mesin berdatangan menggantikan tenaga manusia. Akhirnya kita ingat lagu dulu ya. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Boy, itu zaman dulu. Dulu mau menciptakan nasi daria tahun 2000, itu 10 tahun lagi ke tahun 2000 udah ada lagu itu. Tahu Haji Umed udah lahir belum? Bener ternyata prediksinya. Tenaga manusia banyak diganti mesin. Benar. Yang tadinya orang pakai tangan, pakai tenaga, sekarang mah pakai mesin. Jadi orang banyak yang menganggur. Jumlah orang makin banyak, pekerjaan makin Akhirnya gara-gara sempit pula pikiran manusia. Akibat sempitnya pikiran manusia, tidak takut terhadap dosa. Ingat, al-fikru yurasul kufro. Kefakiran akan menjadi kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik, ya.
Maka oleh karena itulah hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana tadi yang saya sampaikan kepada ketua musola Haji Umed oge, tapi paeh HP nah. Saya udah ngebel, saya tetap datang, tapi udah niat ngaji. Jamaah juga udah niat ngaji, namun untuk malam ini tidak ada sesi tanya jawab, ya, tapi ngopi mah lanjut. Ya, karena naon dia tadi Ustaz Wan keur ngulub naon cau ejeung dangdeur. Nah, mantep tah. Jeung naon tujuanna ejeung ngaji. Tah berarti mah urang mah di majlis talim ngopina daharna kekenyonya ibadah Pak RT. Karena dibungkus dengan niat kan inamal amal bin niatna geuleuneuh dar yang ngaji. Tapi di majlis aya kadaharan atau ibadah ngaran. Tentunya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.